Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Subuh ini terasa seperti salat di Masjid Nabawi. Lantainya sejuk, AC-nya lebih sejuk lagi. Tadi saya lupa kalau ternyata karpetnya sudah digulung. Saya tidak bawa sajadah. Bolehkah kita sujud saja di lantai itu? Ju'ilat li al-ardu kulluhu masjidan. Dijadikan untukku, kata Nabi, seluruh dunia ini atau bumi ini adalah tempat sujud. Jadi kalau kebetulan tidak bawa sajadah, jangan sampai tak salat pula. Kita boleh sujud di atas lantai, sudah baik rupanya. Kita boleh sujud di atas tanah, boleh sujud di atas daun-daunan, yang jelas jangan di atas pohon lah. Kalau di atas pohon tentu tak mungkin. Artinya begitulah fleksibelnya kehidupan beragama kita ini. Maka kita berharap situasi ini akan cepat berlalu hingga kita bisa menjadi lebih tenang. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada jemaah bertanya, kenapa MUI itu malah menfatwakan solat di rumah saja? Bukankah solat di masjid itu lebih baik 27? Dan malah semakin genting harusnya kita semakin semangat solat ke masjid. Dalam hati saya menjawab sendiri, mungkin orang MUI itu tak tahu dia kalau solat berjamaah itu baik. Setuju tidak itu? Orang MUI tidak tahu kalau salat berjamaah itu baik? Dengarkan dulu pertanyaan saya. Atau mungkin orang MUI itu tidak tahu bahwa semakin genting keadaan, semakin penting salat itu bagi kita. Orang MUI tak tahu itu? Lalu kok bisa berbeda antara kita dengan mereka? Kitanya yang tak tahu atau mereka yang tak mengerti? Dah selesai, ayo kita pulang. Masalahnya pemerintah Saudi juga mengeluarkan anjuran yang sama untuk membatasi sementara solat berjamaah di masjid, kecuali di dua masjid yang besar, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Begitu juga pemerintah Malaysia juga mengeluarkan hal yang sama, agar untuk sementara ini umat Islam salat berjamaahnya di rumah dulu, jangan di masjid dulu, sampai nanti suasana ini akan lebih reda dan lampu hijau sudah dihidupkan. Kalau dalam kapal terbang ini sabuk pengaman sudah dilepaskan begitu. Tentu ini membuat kita jadi galau. Maka pagi ini
Kita akan membahas bagaimana proses hukum itu bisa terjadi. Saya tidak memihak untuk sementara ini kemanapun. Bagaimana proses itu bisa terjadi dan kenapa kita bisa berbeda antara dengan para MUI. Apakah memang ada sesuatu yang kita tahu, yang kita tak tahu, mereka tahu? Karena mereka adalah ulama, sementara kita ini awam. Kira-kira kalau ada orang ulama, ada awam yang tahu siapa? Nah, ulama. Sekarang ini mari kita adu antara ulama dengan orang awam. Bagaimana caranya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan beragama, setiap syariat yang diturunkan oleh Allah itu mesti memelihara 5 hal. Sebenarnya ini sudah terbentuk sendiri. Ada 5 target yang dipelihara oleh syariat ini. Maka kalau Allah perintahkan salat, itu bukan hanya untuk mengajarkan kita cara mendekatkan diri. Jika diperintahkan kita puasa, juga bukan hanya untuk melatih diri. Tapi maksud dari syariat itu ada 5. Pertama, hifzun nafs. Target syariat agama Islam itu memelihara diri kita, memelihara jiwa manusia. Yang kedua, hifzuddin, untuk memelihara agama itu sendiri. Dan yang ketiga, hifzul akal, memelihara akal. Maka kalau ada perbuatan yang akan mengancam akal, itu digeser oleh agama. Yang keempat, hifzun nasal, memelihara keturunan. Sekiranya ada perbuatan manusia itu bisa menyebabkan keturunan ini tidak jelas, maka dihapuskan kebiasaan itu. Disitulah munculnya larangan berbuat zina, larangan berdua-duaan, larangan mengadopsi anak, lalu anak itu diberikan bin kita, karena itu akan merusak keturunan. Nggak jelas nanti ini anak siapa, bin siapa. Karena agama itu memang targetnya untuk memelihara keturunan. Kemudian juga hifzul mal, memelihara harta benda. Itu targetnya agama. Jadi kalau ada anjuran kuncilah motor Anda, itu bukan anjuran sosial. Itu memang anjuran agama. Karena agama itu menyuruh kita pelihara harta benda. Kan perbandingannya bisa seperti yang terjadi zaman Nabi. Ini onta saya ikat atau saya lepas saja ya Rasulullah. Hingga nanti kalau ia hilang, ya udah hilang. Kalau ternyata itu adalah rezeki saya, ya dia gak kemana-mana. Kata Nabi, ikat ontamu itu. Jangan engkau sholat dengan melepaskannya. Kalau engkau lepaskan, ya namanya juga onta, dia akan pergi. Tapi kalau sudah engkau ikat, nah bahasa ikat ini bisa kunci. Kalau dulu kan ikat, gembok belum ada, dan onta juga gak perlu digembok. Macam mana pula menggembok onta? Ikat dulu kata Nabi, setelah itu engkau sholat. Nah kalau juga hilang nanti, itu bukan urusan kita lagi. Berarti bukan rezeki. Disitulah bentuk pemeliharaan harta itu. Agama juga melarang jangan kalian hambur-hamburkan. Berjudi dilarang karena itu membahayakan harta. Boros bahkan dilarang agama karena itu membahayakan harta. Jadi agama kita ini semuanya ibu bapak, syariat-syariat itu tujuannya memelihara itu jiwa kita. Nanti banyak penjelasannya. Kemudian agama itu sendiri, akal, kemudian keturunan, dan yang kelima itu harta. Kalau kita simpulkan ini, orang selalu menyebutnya maqasid syariah. Maksud syariah itu diturunkan. Artinya bukan hanya sekadar perintah, tapi cara memelihara kita begitu. Oleh karena itu, maka kalau kita lihat,
Kita hanya akan ambil pada poin 1, memelihara diri, karena ini kaitannya dengan situasi sekarang. Kalau kita lihat begitu banyaknya aturan agama, itu tujuannya adalah untuk memelihara diri. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita akan binasa. Apa contohnya? Bahkan ada kadang kewajiban dihilangkan oleh Allah demi memelihara diri. Orang yang sakit, sholat puasa itu wajib. Bagi siapa? Semua orang. Islam baligh, berakal, dia wajib puasa. Tapi kalau sakit, wajib puasa? Apa solusinya? Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kalian sedang sakit, jangan puasa juga, ganti di hari yang lain, kata Allah. Biarkanlah Ramadan itu berlalu dulu, jangan memaksakan diri. Kalau engkau memaksakan diri, itu namanya menzalimi diri sendiri. Maka diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa, padahal puasa itu adalah wajib. Namun demi memelihara diri, gak usah puasa dulu, tunggu sampai engkau sehat. Bahkan kalau ada orang bekerja keras, sangat sulit dia berpuasa, boleh dia tidak berpuasa. Tunggu juga pada waktu yang sudah agak lapang sedikit. Kalau kerjanya sudah agak longgar dan tak lagi panas terik, disitulah dia berpuasa. Karena kalau dipaksa juga berpuasa ketika itu sudah sakit, dipaksa puasa, kolab. Ya tapi tentu sakitnya itu sakit yang sesuai. Kalau sakitnya cuma sakit flu sedikit, seperti yang pernah saya hadapi dulu, ada pertanyaan di waktu saya ngajar di tinggal di Malaysia. Saya sakit gastrik, kata orang tua anak didik saya mengaji. Gastrik itu asam lambung. Jadi kalau saya tidak makan, Ustadz menggigil badan saya. Saya bilang saya pun menggigil juga kalau tak makan tuh. Boleh saya tidak berpuasa? Saya bilang coba konsultasi ke dokter. Kalau kata dokter bapak wajib makan itu, dan kalau tak makan bapak akan kolab, maka boleh bapak tidak berpuasa. Tapi kalau cuma hanya sekedar pikiran-pikiran, jangan-jangan nanti menggigil, itu gak bisa menjadi ukuran. Nah, ini satu contoh bahwa agama itu memelihara diri. Kemudian lagi haji itu wajib. Tapi kalau kebetulan kita menyeberangi tempat yang di situ ada konflik bersenjata, kalau kita lewat nanti bisa ditangkap, kena bom, kena tembak, maka kita boleh tidak haji. Karena syarat wajib haji itu adalah amannya jiwa kita. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk berjalan atau berkunjung ke rumah Allah bagi yang sanggup berjalan ke sana. Kata sanggup ini punya makna banyak. Sanggup secara harta benda, sanggup secara fisik. Orang sakit nggak harus. Sanggup secara keamanan. Jadi kalau orang pergi haji, nanti dia masuk kawasan konflik tembak-menembak, jangan haji dulu. Karena memelihara jiwa itu lebih patut ketika itu daripada berhaji sekarang. Besok masih bisa haji, tahun depan masih bisa haji, sekarang henti dulu. Padahal haji itu adalah wajib. Tengok dulu wajahnya, kayaknya nggak setuju ini dengan saya ini. Belum lagi apa ya? Mari kita dengarkan dulu lanjutannya ya. Yang lain contohnya salat. Kalau kita sedang salat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang minta tolong kebakaran. Mana yang harus kita pentingkan ketika itu? Menolong orang yang kebakaran atau meneruskan salat yang sedang dilaksanakan? Menolong orang. Atau sholat terus? Tolong, kata
katanya begitu. Kita sedang baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Teruskan sholat atau tolong orang itu dulu? Tinggalkan sholat itu. Ini Allah ada di depan masalahnya. Tugas kita sholat, itu orang minta tolong, utamakan dulu jiwanya berbanding sholat yang menjadi hak Allah ini. Itu melanggar perintah Allah kah? Tidak. Memang begitu yang Allah suruh. Bubarlah sholat, ambil ember siram, ambil ember ini, atau ada orang merampok kebetulan, lalu dia minta tolong, tinggalkan sholat. Jangan katakan kami sedang sholat, nanti saja. Boleh kita meninggalkan sholat itu demi menolong orang yang sedang minta tolong itu. Artinya ketika itu lebih penting menyelamatkan orang yang minta tolong bagi diri kita berbanding meneruskan sholat yang sedang dilaksanakan waktu itu. Satu lagi, Allahu Akbar. Ada lipan bergerak mengarah ke kaki kita. Mau ngapain? Tawakal atau bunuh lipan tuh? Atau diusir-usir aja? Begitu. Mau bunuh lipan itu dulu atau sholat dulu? Atau diteruskan sholatnya? Angkat kaki sebelah, dikejarnya kaki lagi yang sebelah. Itu yang kerja. Bunuh dulu. Keluar kita dari sholat. Harus kita bunuh lipan itu dulu. Jangan teruskan saja. Udahlah kalau dia gigit-gigitlah. Ini kan sedang sholat. Allah sangat sayang kepada orang yang sholat. Udah lipan kalau mau gigit-gigit, gigitnya nanti kalau begitu tuh. Bunuh dulu lipan itu. Itu yang disuruh Nabi begitu. Nah ini kan bisa kita bandingkan. Ada saatnya kita memang sangat mementingkan ini, namun bila dia bertentangan atau bersaing antara dua kepentingan memelihara jiwa dan kepentingan untuk melaksanakan ibadah, memelihara jiwa tetap menjadi lebih utama. Itu Bapak Ibu sendiri yang bilang, bukan saya. Jadi kalau kita tadi ada lipan, kita boleh membunuh lipan tuh. Membunuh lipan itu bukan dengan caranya begitu dia nampak situ berjalan ke kita, langsung saja ruku, diambil lipan, pegang. Begitu. Bayangkan orang membunuh lipan pakai sedang, kira-kira sholat lagi nggak tuh? Dibunuh lipat, di toko sini dia lari ke sana, toko sana dia lari kemari. Kan nggak mungkin kita sholat lagi kalau begitu. Habis pasti batal sholatnya. Karena benda itu termasuk benda yang agak liar. Kecuali kalau cacing, iyalah bisa kita pijak saja, selesai. Tapi kalau lipan nggak bisa. Sementara agama menyuruhnya begitu. Bila engkau melihat bahaya, engkau sedang sholat, maka boleh engkau bunuh bahaya itu. Bahkan kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi, yajibu qat'us shalah bistighatsah. Hendaklah engkau menghentikan salatmu apabila engkau mendengar orang minta tolong. Imam yang sedang salat, hentikan salat. Jemaah sedang salat, apalagi kalau salatnya sendiri. Begitu pula kata Imam Hanafi, kata Imam Syafi'i, hendaklah katanya takdim inqadhul gharq, mendahulukan orang yang akan menyelamatkan orang yang akan tenggelam. Ini ada orang tenggelam, dia minta tolong, kita sedang sholat, tinggalkan sholat, selamatkan orang itu. Dalam buku fikih Syafi'i juga ada satu yang lebih menarik. Allahu Akbar. Kita melihat ada orang buta yang jalan-jalan, yang berjalan, di depannya ada lubang. Kira-kira sholat diteruskan atau tolong orang buta itu dulu? Lubang begitu. Bagaimana caranya? Tolong orang buta itu dulu atau sholat terus? Tolong orang buta itu dulu. Hentikan sholat. Kalau tidak ditolong, ini lubang besar, berair pula. Nanti kalau dia jatuh, pikiran kita ini akan mati. Maka kita boleh meninggalkan sholat itu dan menolong orang buta itu. Karena menyelamatkan jiwa lebih penting daripada sholat saat itu.
Jadi bukan berarti ketika kalimatnya sholat lalu semuanya diabaikan, tidak. Nah, inilah nanti yang akan membedakan cara pandang orang-orang yang berilmu, cara pandang ulama itu dengan cara pandang orang awam. Karena kita tidak dapat asal usulnya, banyak yang mengatakan, oh enggak setuju. Ya enggak setuju itu urusan kita. Toh banyak juga ajaran agama ini yang tidak dilakukan walaupun sudah jelas hukum halal haramnya. Ulama bilang dulu rokok haram, sampai sekarang masih rokok juga, nggak ada yang ditinggalkan. Enak juga ngerokok tuh. Apalagi jangan pakai celana-celana sempit, yang perempuan pakai juga. Itu bukan fatwa ulama, fatwa Nabi lagi. Nabi yang menyampaikannya begitu. Bahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, jadi soal setuju atau tidak itu nanti. Namun kita mesti tahu inilah caranya. Kenapa mereka bisa sampai berkata begitu. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam kewajiban. Jadi ketika kewajiban kita bertentangan dengan kewajiban menyelamatkan diri, maka menyelamatkan diri lebih utama daripada melaksanakan kewajiban. Ada orang pergi haji bukan main rindunya mencium Hajar Aswad, tapi orang padat. Sekarang ada tukang angkat, tapi bayar gitu. Orang ini juga bayar dengan nyogok polisi yang ada di depan, yang jaga yang memegang-megang orang itu 50 rial itu. Sekarang kita punya duit, kita punya tukang angkat, bisa nyogok polisi. Tetapi kalau kita umpamanya melakukan seperti itu, ini akan membahayakan orang misalkan. Mana yang lebih utama, kita hindari membahayakan orang atau kita memaksakan diri mencium Hajar Aswad? Hindari membahayakan diri. Jangan mencium Hajar Aswad di saat sempit hingga nanti kita akan binasa. Maka sebetulnya kenapa di dalam masjid itu kok ada orang ngusir-ngusir kita? Ya Allah, ya Allah, jangan sholat di sini. Ya Allah, kita sedang sujud diusir. Itu kalau sempat di Masjid Muhajirin bertinju tuh. Tapi di sana begitu sedang sujud, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang sedang berdoa disuruh berdiri, yang sedang sujud disuruh berdiri. Dalam hati kita ngomong, enggak ngerti polisi Saudi ini ya. Masa ia sedang sujud disuruhnya berdiri? Pertanyaannya, polisi Saudinya yang enggak ngerti atau kitanya yang tak tahu? Sudah jelas itu jalan. Ini orang tawaf di sini, di situ pula dia sujud ke Ka'bah tuh, menghadap Ka'bah tuh. Kalau terpijak mati Bapak Ibu, bukan di situ tempatnya. Maka disuruhnya, ya Allah, solatlah di mana-mana. Tuh banyak lagi, jangan solat di sini. Ini tempat berbahaya. Menyelamatkan diri, memelihara diri jauh lebih penting daripada dapat sujud bisa melihat Ka'bah. Itu konsepnya di dalam kehidupan beribadah itu. Nah, contoh lain, tadi itu dalam kewajiban, sekarang dalam larangan. Harusnya larangan itu tidak boleh kita buat sama sekali, apalagi kalau sudah haram sifatnya. Setuju tidak? Setuju. Tapi boleh tidak makan babi saat kita terdesak? Pernah nyoba? Oh, belum terdesak lagi. Babi itu haram, tak boleh kita konsumsi. Mutlak soal lemak atau tidak, daging atau tidak, bulu, semuanya tidak diharamkan. Tapi kata Allah, kalau engkau sedang terdesak, makanlah babi itu. Famanitturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma alaih. Kalau kalian dalam kondisi darurat, enggak ada dosanya makan babi itu, makan sajalah. Cuman peringatannya di situ, tapi jangan lebih-lebih. Kalau sampai buat dendeng kering pula dengan daging babi itu berarti bukan terdesak, doyan namanya tuh. Artinya yang diharamkan boleh kita langgar untuk menyelamatkan diri. Makanan tidak ada lagi. Di dalam hutan itu yang nampak-nampak kancil ada, tapi enggak kelihatan. Babi juga yang nampak. Lihat-lihat satu babi lagi, lihat satu babi lagi. Maka boleh kita makan melanggar aturan itu
Kata Allah, selamatkan dirimu, makan saja babi itu. Jangan engkau sampai mati pula gara-gara tidak makan. Seolah-olah Allah berkata begitu. Itu Allah yang nyuruh. Pentingkan dulu keselamatan diri daripada menjaga agama ketika itu, maka boleh kita makan babi. Padahal babi itu diharamkan. Kemudian contoh lain yang diharamkan, membunuh orang. Boleh tidak bunuh orang? Semua orang bilang tak boleh. Nggak ada manusia yang mengatakan boleh bunuh orang. Tapi kalau algojo yang bunuh, ada pembunuh, lalu dia dibunuh, boleh tidak membunuh ini nih? Sik, lepas kepalanya. Boleh tidak? Apa hukumnya membunuhnya bagi algojo itu? Bingung kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, tegakkanlah kisas dalam kasus-kasus pembunuhan. Kisas itu membalas apa yang dia lakukan. Maka kalau dia membunuh, bunuh juga dia. Masalahnya orang yang membunuhnya ini, perlukah dia dibunuh seketika itu? Karena dia sudah membunuh. Perlu. Walaupun membunuh itu pada dasarnya sangat dilarang dan termasuk dosa besar, tapi membunuh orang yang membunuh itu menjadi keharusan. Apa sebab? Agar dia tidak membunuh lebih banyak orang. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam kisas itu ada kehidupan yang Allah jaga, wahai orang-orang berfikir. Karena itu sebetulnya hukum Islam itu sudah komplit, ibu bapak. Orang barat larang jangan membunuh orang yang dibunuh, cukup penjara saja. Akibatnya bagaimana? Enggak selesai-selesai pembunuhan itu. Dalam agama boleh kita bunuh. Sekarang ini kalau kita mengatakan, contoh yang kedua masih dalam kasus pembunuhan, boleh tidak membunuh? Tidak boleh. Sekarang datang perampok ke rumah kita, dia membawa pisau, kita pun memegang pisau. Sekarang kita cuma punya dua pilihan, mau dibunuh atau jadi pembunuh. Ada mulai mau jadi pembunuh sekarang pagi-pagi ini ya. Mau dibunuh atau jadi pembunuh ketika itu? Kalau sekarang sedang aman-aman ini, pembunuh, oh malu kita tuh. Rasa-rasanya muka di mana dia mau ditaruh. Tapi ketika kondisinya seperti itu, dia masuk bawa senjata. Kita tahu dia congkel jendela rumah. Dalam kamar kita juga sudah siapkan senjata. Kita ambil senjata itu. Sekarang berhadapan dengan dia. Mau dibunuh atau jadi pembunuh? Kok bapak ibu sudah mulai jadi pembunuh sekarang? Hah? Tapi haram. Membunuh itu haram. 7 dosa besar. Salah satunya qatlun nafs, membunuh orang lain. Sekarang kita berhadapan dengan hukum. Apakah kita akan melakukan dosa besar atau menyelamatkan diri sendiri? Mulai labil. Perlukah kita berpikir tentang dosa besar ketika itu? Oh jangan dibunuh bang, ini dosa besar ini. Kalau begitu nancaplah pisaunya di perut aku. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau ada orang ingin mengambil harta saya? Kata Nabi, jangan engkau beri. Jangan diberi kalau dia ingin mengambil hartamu. Tapi lalu bagaimana kalau dia menyerang saya? Lawan, kata Nabi, jangan engkau diam. Lalu bagaimana kalau saya membunuhnya? Kalau dia membunuh saya? Kalau saya membunuhnya? Kalau engkau membunuhnya, dia masuk neraka. Padahal membunuh. Lalu bagaimana status yang dia membunuh ini? Bagaimana dengan saya? Katanya, kalau engkau yang terbunuh, engkau mati syahid. Kalau begitu jadi pembunuh ketika itu adalah perlu. Karena kita sedang mempertahankan diri dan harta. Sesuai dengan target agama, memelihara diri. Ancaman yang datang itu kalau sudah seperti itu, maka hukum itu berubah.
menjadi boleh kita membunuhnya demi menyelamatkan diri. Jangan lepaskan pula pisau itu, mati-matilah, habis ketika itu tuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan begitu segala bentuk perbuatan yang membahayakan diri itu dilarang di dalam agama, apapun bentuk perbuatan itu. Kalau kita cari narkoba, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tetapi ada kiasnya bahwa ini membahayakan jiwa. Nah, merokok tadi kenapa dilarang? Karena juga membahayakan jiwa. Kalau sudah membahayakan jiwa, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu. Jangan engkau melakukan perbuatan yang membahayakan dirimu, tapi hendaklah engkau selalu berbuat baik. Maka kalimat ini mencakup seluruh aspek perbuatan yang membahayakan diri, itu diharamkan di dalam agama. Tidak boleh melakukannya. Walaupun itu di dalam hal-hal yang bersifat anjuran awalnya. Contoh yang lain, kenapa minuman keras itu dilarang? Karena ia merusak diri. Ia menyebabkan otak tidak berfungsi. Begitu diminum nanti mabuk dan kemudian macam-macam lagi. Bahkan karena mabuk itu nenek-nenek 91 macam anak gadis 19 di matanya. Itulah kerjanya mengganggu nenek-nenek itu. Hai cantik, marah nenek, belum tumbuh gigi. Bukan belum tumbuh, udah lepas semua. Otak menjadi tak berfungsi, maka diharamkan oleh agama karena dia merusak otak. Apapun bendanya akhirnya kalau merusak otak, itu juga termasuk perbuatan yang dilarang. Sekarang itu bukan hanya minuman keras, itu zaman Nabi itu. Tapi perkembangan hari ini membuat semua yang benda-benda yang aneh-aneh. Bahkan dihisap sekarang itu bukan hanya yang biasa, lem. Coba bayangkan lem. Lem apa itu ya? Hah? Lem cap kambing. Nanti lem cap tupai. Dulu itu untuk lem, tapi ternyata setelah dihisap bisa mabuk dibuatnya. Maka ketika itu menghisap lem ini pun menjadi hukumnya haram karena ia menyebabkan kita mabuk. Sebab itu cara membahas hukum itu ibu bapak dikombinasikan semua keadaan itu hingga nanti akan dapatlah satu kesimpulan bagaimana harusnya kita mengeluarkan satu statement hukum. Sebab itu jangan kita katakan ini orang MUI ini tak tahu ini. Lama mereka membahas itu. Kalau kebetulan babnya bab medis, mereka panggil dokter pakar. Tolong jelaskan kepada kami situasinya bagaimana, resikonya apa, penularannya bagaimana, lalu jelaskan. Semuanya menjelaskan menurut kedokteran ini. Lalu dipanggil lagi pakar yang lain, baru nanti muncul satu fatwa. Jadi mengeluarkan fatwa itu lama itu ibu bapak. Dan bukan satu orang, majelis. Kalau yang namanya majelis itu kadang-kadang orangnya ramai. Bisa sampai 20. Itu semuanya ditanya. Ini pakar ilmu nahu, ini pakar Al-Quran, ini pakar hadis, ini pakar usul fikih, ini kedokteran, ini digabung semuanya. Jadilah nanti kalimat yang menjadi fatwa itu. Karena itu fatwa kemarin itu bukan keluar begitu saja. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jadi masalah itu adalah apabila kita berlebihan hingga kita tidak mengenal bahaya. Berlebihan dalam agama itu bukan baik, bahkan itu berbahaya. Pernah satu kali diceritakan oleh Jabir, kharajna fi safar fa asaba rajulan minna hajaran. Kami pernah keluar, kata Jabir, lalu kemudian tiba-tiba salah satu di antara kami itu kena batu. Saya tidak bisa menyebutkannya seperti apa proses kok bisa kena batu kepalanya. Dia kena batu, terluka kepalanya. Lalu pada waktu itu summahtalama, rupanya malam itu ketika dia tidur dia mimpi. Mimpinya mimpi dewasa atau mimpi basah. Kalau dalam hukum mimpi dewasa, jika kita mimpi dewasa, bolehkah kita sholat?
Apa dulu yang harus dilakukan? Mandi. Sekarang muncul masalahnya. Dia luka, musim dingin, dan sekarang sedang dalam keadaan junub. Kewajibannya adalah mandi dulu. Jangan sholat dulu, karena sholat orang yang junub tidak sah. Wala taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban. Orang junub tidak boleh sholat hatta tagtasilu, sampai dia mandi. Maka dia bertanya kepada kawannya, saya malam tadi mimpi dan kayaknya saya junub. Ini bagaimana ini dengan luka yang ada di kepala saya ini? Apakah saya boleh tayamum? Sementara air ada. Ini air ada, debu ada, dia terluka, junub pula. Bolehkah saya tayamum? Apa jawabannya itu? Boleh. Saya minum dulu lah sebelum tayamum nih. Kata kawannya, la najidu laka rukhsah. Kami tidak menemukan sesuatu yang meringankan engkau. Kenapa begitu? Bagaimana engkau akan bertayamum sementara engkau bisa menggunakan air? Air ada, tidak kehilangan air. Engkau berpindah ke tayamum. Ya, kami tidak nampak di situ apa yang bisa meringankan engkau menggunakan air ini. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mandi. Ternyata setelah itu komplikasi, mati dia. Karena luka di kepalanya. Mati. Ini siapa yang bertanggung jawab sekarang nih? Dianya yang mati yang bertanggung jawab, atau orang yang menyuruh mandi tadi yang bertanggung jawab? Yang salah siapa? Oh, yang mandi yang salah. Tapi dia ngambil fatwa. Apakah saya boleh bertayamum? Katanya, oh tidak, enggak boleh engkau bertayamum. Engkau wajib mandi, karena junub itu wajib mandi. Enggak boleh sholat tanpa mandi. Akhirnya dia mandi, mati. Ini bagaimana cara menyelesaikan ini? Falamma qadimna 'alan nabi, ketika kami sampai kepada Nabi, akhbara bidzalik, maka kami pun memberitahu tentang peristiwa itu. Kira-kira kalau Nabi mendengar peristiwanya begitu, apa jawaban beliau? Oh, dia mati syahid. Begitu. Oh, dia masuk surga. Begitu? Coba dengarkan kalimat Nabi. Qatalahumullah. Merah muka Nabi. Beliau marah. Kalian sudah membunuhnya, dan Allah pun akan membunuh kalian juga. Itu kalau begitu kalimat Nabi, marah tidak beliau dengan fatwa tadi itu? Marah. Qataluhu, kalian telah membunuhnya, dan Allah pun akan membunuh kalian juga. Kata Nabi seperti itu. Lalu bagaimana harusnya? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tas'alu idza lam ya'lamu. Kenapa kalian tidak bertanya dulu kalau kalian tidak mengerti? Jangan berfatwa sendiri. Kalau kalian tidak tahu, tanya orang yang lebih tahu. Ini akibatnya dia mati gara-gara fatwa tadi itu. Maka tanya dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama Syifa'ul ai, sesungguhnya obat kebodohan itu adalah as-su'al, bertanya. Ini enggak mau bertanya lalu fatwa. Akibatnya mati kawan tuh. Nabi marah kepadanya. Lalu kata Rasulullah, innama kana yakfi tayammum. Padahal kata Nabi, cukup dia dengan bertayamum saja. Walaupun ada air di situ, dia bisa menggunakannya, tapi luka di kepalanya itu membolehkan dia menggunakan debu. Enggak perlu dia mandi. Cukup diusapkannya, dia letakkan di sini apa namanya ini? Kain, usap di atasnya. Dengan begitu dia selamat.
Maka kata Nabi, kalau kalian tidak tahu bertanya. Inilah sebetulnya penjelasan bagi orang awam bahwa kita tidak perlu mengeluarkan statement-statement yang berlebihan, yang dalam bab yang kita tidak tahu. Orang itu menggodoknya lama, banyak lagi digunakan. Kita pakai satu jalur saja. Oh, nggak boleh. Ketika itulah sebetulnya tidak dibolehkan berstatement terlalu berlebihan. Ini kenapa bisa sampai mati begini? Karena berlebihan dalam memberikan penjelasan. Nggak boleh, nggak boleh. Akhirnya mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu sedikit kita bahas tentang fatwa corona ini bagaimana ini? Baru masuk ke corona. Supaya kita bisa melihat dan tidak tuding-tudingan antara sunat dan kewajiban memelihara diri. Kemarin kata MUI diberikannya 3 klasifikasi. Orang yang sudah terjangkiti corona haram sholat berjamaah karena dia bisa menularkan orang lain dan membahayakan jiwa orang lain. Daerah yang sudah dijangkiti corona dianjurkan untuk tidak berjamaah di masjid, tapi berjamaahlah di rumah. Sedangkan orang dari daerah yang belum terjangkiti sama sekali, maka tidak mengapa kalau sholat berjamaah di masjid, dengan syarat tetap waspada. Setuju tidak dengan kalimat itu? Nah, kan sudah mulai setuju. Tadi mulai nggak setuju. Apa sebab mereka mengeluarkan fatwa begitu? Mereka bandingkan mana yang lebih penting. Salat berjamaah hukumnya apa? Hukum salat berjamaah wajib. Kalau tidak berjamaah berarti dosa. Tadi wajib. Wajib kalau tidak dibuat berdosa, ibu bapak. Jadi kalau begitu orang salat di rumah berdosa. Oke, tak dapat jawabannya. Yang kedua pertanyaannya, kalau kita katakan wajib, sholat di rumah itu sah apa tidak? Nah, bagaimana? Jika sholat berjamaah wajib, berarti sholat di rumah haram hukumnya, karena meninggalkan yang wajib. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang sholat di rumah, sah sholatnya? Nah, tonton mulai berfatwa ini. Sah apa tidak? Bingung kan? Itu sampai setengah hari mereka berpikir itu apa nih kesimpulannya ini. Kalau sholat di rumah ternyata sah, cuman kurang pahala, berarti sholat di masjid itu tidak wajib. Ukurannya bagaimana? Sunat hukumnya. Disepakati oleh ulama-ulama bahwa sholat di masjid itu sunat muakkad. Kecuali satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan wajib. Tapi yang lain bilang sunat muakkad. Apa makna sunat itu? Dikerjakan berpahala banyak, dapat 27, dapat digugurkan dosa, diangkat 1 derajat, dan diampuni, diberi 1 pahala. Itu fadilahnya. Tapi kalau sekiranya dia tidak sholatnya di masjid, sah sholatnya? Sah. Berarti sholat di masjid itu adalah keutamaan. Sekarang berbenturan antara keutamaan dan kewajiban menjaga diri. Kalau sudah bertemunya benda ini, di satu sisi kita disuruh sebagai bentuk keutamaan, anjuran. Di satu sisi lagi kita disuruh pula untuk menjaga diri. Maka dalam situasi seperti itu, menjaga diri adalah jauh lebih penting berbanding mengejar fadilah. Karena itulah mereka menyebutkan bahwa kalau sudah merebak, ini ketularannya ini sangat mungkin ini akan membahayakan. Karena dari data yang kita dapati bahwa ternyata sudah banyak yang meninggal dunia. Di Italia itu ada 3.405 orang mati. Kemudian lagi di Cina 3.249 mati.
lalu di Indonesia. Karena ini baru mulai merangkak, ini yang sedang dihindari oleh majelis ulama itu. Jangan sampai kita juga mati bahkan lebih banyak daripada orang Itali. Orang kita lebih degil daripada orang Itali itu. Bagus, saya jujur saja lagi. Nakal. Termasuk saya. Nakal juga. Sore semalam sebetulnya saya menunda pengajian di Masjid Al-Ikram Pemda. Karena saya rasa saya agak demam, batuk-batuk, pilek. Ini kalau ditengok dari ciri khasnya, confirm ini. Bisa suspek jadinya. Lalu diurutlah perjalanan-perjalanan. Orang kan begitu. Sampai gubernur pun pulang dari Jakarta kan ditahan, dicek. Ini ada apa tidak? Ditengok perjalanan. Jam 3 subuh sebelum itu, subuh kemarin saya dari Lubuk Jambi. Kemudian 2 minggu yang lalu saya dari Depok. Depok itu adalah kawasan pertama yang tertular virus itu. Walaupun saya pakai masker ketika itu, apa kata orang? Ustadz hati-hati. Ustadz dari Depok. Sekarang badan sakit, flu juga, batuk juga. Mulai saya risau. Ini bagaimana ini? Sementara jadwal Isra Mi'raj sampai tanggal 31 nanti penuh itu. Ditunda tidak? Malam tadi saya telepon jemaah yang akan Isra Mi'raj. Pak, bagaimana dengan himbauan pemerintah dan MUI tentang menunda dulu? Katanya kita lanjut Ustaz. Tawakal Allah. Saya sampaikan ke dia, saya sedang batuk-batuk, flu, sakit tenggorokan karena flu itu, dan kemudian terasa agak demam. Sore ini saya akan ke klinik untuk ngecek kesehatan. Maka sebelum, katanya, insya Allah Ustadz disembuhkan. Sebelum maghrib saya sudah sampai di klinik. Kata dokter, harusnya Ustadz ini sudah diisolasi. Lama. Macam mana ini? Nelpon Pak Junaidi semalam mengirim, Ustadz, jadwal Ustadz subuh. Sudahlah, saya disuruh isolasi. Jadi makanya jangan dekat-dekat betul dengan saya sekarang. Darurat. Sekali ini dibolehkan gitu ya. Nah, jadi karena kemungkinan ketularannya itu tinggi, menyelamatkan diri itu lebih penting daripada melakukan perkara yang sunat muakkad. La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Karena itulah MUI itu mengeluarkan fatwa, bila sudah merebak jangan berkumpul dulu. Nongkronglah di rumah. Jika mau sholat berjamaah, berjamaah sama anak-anak. Jangan dulu, karena kemungkinan ketularannya ini sangat tinggi sekali ini. Dia bisa menular melalui bersin, menular melalui udara. Mana kita tahu siapa yang kena, siapa yang tidak. Semua orang batuk-batuk. Nah, itulah hikmahnya kenapa mereka keluarkan statement begitu atau fatwa seperti itu. Jadi jangan mengatakan bahwa nggak ngerti ini orang MUI ini nih. Mereka yang tak mengerti atau kita yang tak tahu? Kesimpulannya kita yang tak tahu. 3.405 itu yang sudah meninggal dunia. Kemudian di Italia tadi. Nah, fatwa itu yang kedua, sifatnya hanyalah sementara. Jangan sholat dulu. Nanti kalau sudah reda, berjamaah maksudnya, nanti kalau sudah reda maka silahkan kembali seperti biasa. Yang dilarang itu bukan sholat. Jadi ada orang bertanya, apa Tuhan gak marah dengan kita ini melarang sholat? Yang dilarang bukan sholat, berjamaah di masjidnya yang cuman dianjurkan stop dulu. Itu pun cuma untuk sementara, sampai virus itu betul-betul sudah bisa dikendalikan hingga tidak lagi membahayakan. Setelah itu kembalilah ke masjid seperti biasa, laksanakan sholat jemaah seperti biasa ketika diri kita sudah bisa dijaga keselamatannya.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu yang paling penting di dalam agama ini, semangat itu penting, tapi pengetahuan juga penting agar agama itu tidak membuat kita binasa. Kalau kita susah oleh agama, itu bukan agama yang salah, cara paham kitalah yang salah. Itu yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan semua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan 1 menit. Menjelang jam 6.30. Oh sudah ya. Oh 31. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan. Siapa namanya nih? Ahmad. Kenalkan diri, istri berapa? Tahu kalau belum menikah sebutkan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana hukumnya kalau seandainya kita menyelamatkan diri dalam keadaan gempa, misalnya kita sholat nih terus gempa gitu, apakah kita tetap bertahan atau bubar sholat? Bubar sholat, jangan bertahan juga di dalam itu. Bubar sholat. Iya, karena menyelamatkan diri dari reruntuhan itu termasuk di antara kewajiban. Imam Syafi'i secara khusus itu menambah bahwa di antara sebab kita boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid adalah gempa, zilzal. Jadi kalau gempa datang, kita sedang berjamaah, kita sedang siap-siap berjamaah, jangan dibilang lanjut, mam lanjut, gempa bu, lanjut mam, kita kan sedang sholat, Allah akan tolong kita, mati semuanya kalau begitu. Kata Imam Syafi'i, tinggalkan dan larilah keluar, selamatkan diri. Itu diantara uzur yang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Berarti tidak syahid ya saya? Hah? Syahid ya? Jangan mencari perkara. Udahlah, jatuh-jatuhlah, syahid, mati bunuh diri namanya kalau begitu tuh. Udah jelas benda itu nampak, jangan dihadang juga. Kalau saya mati syahid. Bukan begitu. Tapi berusahalah. Coba lihat bagaimana Nabi kita merespon bahaya. Ketika beliau menghadapi serangan orang musyrik ke kota Madinah, beliau mengajak musyawarah sahabat-sahabat. Ini ada 10.000 orang mau menyerang Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Kata sahabat, kita berperang di luar. Kata yang lain, kita gali parit. Akhirnya Nabi setuju dengan menggali parit. Itulah perang Khandaq itu. Menggali parit di Madinah itu, Bapak, nggak sama seperti menggali di tempat kita. Wah, beratnya. Sampai bercucuran keringat Nabi hingga perut beliau yang lapar itu diikatnya dengan kain. Kenapa Nabi tidak ajarkan saja kepada yang ada di dalam itu? Nggak usah berusaha deh. Syahid, syahid. Tidakkah Nabi mengerti dengan syahid itu? Paling mengerti beliau. Tapi beliau ayun cangkul. Ayo gali. Mereka sedang bergerak. Semakin dekat, semakin cepat menggali. Begitu sudah selesai, Nabi ambil langkah kedua. Izinkan saya sendiri, jangan ganggu saya. Berdoalah beliau dari sore itu, ya Allah, 10.000 ya Allah. Kalau mereka masuk ke kota Madinah, habis kami. Engkaulah yang dapat menolong. Kenapa Nabi malah minta tolong kepada Allah? Tidak dibiarkannya saja 10.000 itu masuk hingga orang-orang di situ mati syahid semua. Berusahalah. Kalau ternyata mati juga, baru mati syahid. Tapi kalau saudara nampak ini bergoyang, udahlah sini aja lah. Biar aja lah ditimpuk saya. Nanti kalau saya kena mati syahid, mati konyol namanya kalau begitu. Jadi penting sekali soal bagaimana tawakal yang sesungguhnya itu penting untuk dipahami. Gitu ya. Jadi kalau nanti gempa, lari keluar, jangan duduk di situ juga. Saya pun akan lari juga keluar. Ada lagi yang lain? Cukup? Baiklah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka fatwa ini harus kita jadikan sebagai pegangan. Mereka yang berfatwa itu bukan orang-orang yang sekolah MDA. Itu profesor doktor.
profesor dalam bidang hadis, profesor dalam bidang fikih, profesor dalam bidang segala-galanya ada di situ. Saya pernah mengikuti sertifikasi, pelatihan sertifikasi. Saking hati-hatinya mereka ini, bahkan katanya ada pengembang roti itu apa namanya tuh, ibu-ibu? Ada pengembang roti itu ternyata yang dibuat dari rambut manusia. Itu mereka bisa mendeteksinya tuh. Datang dari Cina. Rambut manusia yang dijadikan pengembang roti. Mungkin diambil dari kedai-kedai gunting rambut tuh, diolah, jadilah pengembang roti. Sekarang beredar di pasaran. Bagaimana mereka bisa mendeteksi itu? Mereka punya ahlinya. Mereka punya ahlinya, punya labornya, hingga nampak mereka, oh ini menggunakan zat-zat rambut manusia. Padahal dia sudah jadi tepung tuh. Nah kalau kita kan nggak tahu itu tuh. Tapi mereka punya tim. Ada tim medisnya, ada tim ahlinya, ada tim ini, tim itu. Maka nanti setelah mereka menapati itu, baru dibawa ke pakar-pakar yang lain. Bapak, ini ada zat rambut manusia di dalam. Apakah ini boleh dipakai? Duduk yang lain, tengok Al-Quran. Secara hukum tidak boleh mengkonsumsi bahagian-bahagian tubuh manusia. Masalahnya, apakah rambut manusia itu haram? Enggak pula haram seperti rambut babi. Lalu bagaimana kalau dikonsumsi? Ditengok semua dalil-dalil, baru keluar fatwa. Sepakat? Sepakat. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Baru fatwa itu keluar. Nah kita semangat itu boleh, tetapi jangan curiga, ilmu itu lebih penting lagi. Disitulah orang-orang MUI itu berdomisili. Jadi dia menjaga kepentingan kita. Fatwanya kemarin itu demi menjaga umat ini dari keselamatan. Walaupun tetap juga ada yang melanggar atau berkomentar yang malah negatif ya. Saya tidak mengerti dengan orang MUI ini. Sepertinya mereka itu tak bekerja. Begitu pula kalimatnya. Allahu Akbar. Ya sudahlah. Seperti yang saya jelaskan ini, inilah fakta yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.